Ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dan kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah karena hari ini kita masih diberi kesehatan, kelapangan waktu untuk bersama-sama mengkaji ilmu tentang meneladani para sosok wanita-wanita yang Allah jamin surga. Alhamdulillah, hari ini adalah chapter terakhir untuk kita mengkaji 10 wanita yang dijamin surga. Hari ini kita membahas tentang Nasibah atau Nusaibah gitu ya, binti Ka'ab, atau juga mendapat julukan Ummu Imaroh, ada juga yang menyebutkan Ummu Amarah. Ya, yang sosok Nusaibah ini ketika saya membaca sirahnya, ya waktu saya zaman ABG ya, zaman SMA atau awal kuliah tuh saya ingat sekali membaca sirah Nabi, khusus sahabiah yang dijamin surga. Saya terketuk ya ketika membaca kisah dari Nusaibah ini ya. Jadi karena begitu heroiknya ya wanita yang pemberani ya, wanita perkasa gitu. Jadi itu sangat menarik sekali bagi saya pada saat itu sehingga nama Nusaibah, nama Ummu Ammarah itu termasuk dalam salah satu list sosok sahabiah yang saya idolakan. Ya karena keberaniannya, keperkasaannya ya, begitu cintanya beliau kepada Rasulullah SAW, begitu cintanya beliau kepada keimanan sehingga tidak ada yang beliau takuti. Padahal beliau adalah seorang seorang wanita. Nanti kita akan belajar bagaimana sosok ini ya bisa kemudian dikabarkan dari langit ya dan disampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau akan bersama-sama Rasulullah ada di surga ya. Masya Allah. Nusaibah binti Ka'ab, Ummu Imarah atau Ummu Amarah ya. Jadi boleh Nasibah atau Nusaibah ya atau Ummu Imarah atau Ummu Amarah ya. Jadi itu namanya beliau tuh semuanya sama-sama terkenal. Baik Nusaibahnya, Nasibahnya atau Ummu Imarah atau Amarahnya. Ya, tapi nanti saya akan lebih banyak menyebut beliau dengan Nusaibah gitu ya, Nusaibah binti Ka'ab. Monggo langsung di slide berikutnya. Ya, jadi kita kenal dulu Nusaibah ini siapa ya, latar belakangnya bagaimana. Jadi Nusaibah binti Ka'ab dikenal juga dengan sebutan Ummu Umaroh, Ummu Amarah, Ummu Imarah gitu ya, merupakan salah satu wanita yang pertama memeluk Islam ya dari kalangan penduduk Yatsrib. Penduduk Yatsrib itu adalah penduduk Madinah. Jadi sebelum bernama Madinah dinamakan Yatsrib ya. Jadi termasuk yang ketika terkabarkan bahwa ada risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah karena Rasulullah SAW mengutus pendakwahnya ya para ada seorang sahabat untuk berdakwah di Madinah. Begitu terdengar oleh Nusaibah binti Ka'ab tentang dakwah ini ya tentang risalah agama ini, beliau, suami beliau dan ke anak-anak beliau langsung beriman. Maka beliau ini termasuk dalam golongan orang-orang yang pertama memeluk Islam. Ya, Masya Allah. Dan itu sama Allah diberi keistimewaan ya, di label dengan label yang istimewa bagi orang-orang yang terdahulu dalam beriman. Ya, Allah kabarkan di surat Al-Waqiah ya ayat 7 sampai 12 itu pernah juga saya singgung sebagai sabikun wasabikun ya, orang-orang yang terdahulu dalam beriman. Nah, Nusaibah ini termasuk di dalamnya. Yang kata Allah adalah orang-orang yang dekat dengan Allah ya, yang dekat dengan Allah. Nah, Nusaibah ini ya terkenal karena jasa-jasanya dalam berbagai pertempuran dalam membela agama kita ya, dalam membela Islam. Salah satu pertempuran besar yang pernah dia ikuti adalah pertempuran Uhud. Ya, jadi setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, perang pertama setelah hijrah ke Madinah itu adalah perang Uhud ya, melawan kaum Quraisy Mekah. Ya, di perang Uhud
Nusaibah ini mendedikasikan dirinya untuk menjadi pelindung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari serangan musuh. Jadi sama seperti para wanita lain yang ikut perang, seperti kemarin kita bahas Ummu Aiman, ya ada Ummu Sulaim, ya yang juga ikut dalam berperang, tapi tidak langsung mengangkat senjata. Ya biasanya para wanita yang ikut perang oleh Rasulullah SAW ditaruh di bagian logistik dan medis. Ya begitu juga dengan Nusaibah. Tapi di perang Uhud ini ya keheroikannya Nusaibah ini muncul ya, dan itu sangat terkenal karena pada saat perang Uhud posisi kaum muslimin itu sedang terhimpit ya. Nanti akan ada cerita detailnya ya di slide berikutnya. Sehingga Rasulullah SAW nyawanya terancam. Nah, pada saat itu seluruh kaum pasukan Quraisy Mekah melihat Rasulullah sendirian langsung mengepung Rasulullah, dan Nusaibah yang padahal di tangannya tidak ada pedang, tidak ada senjata, hanya membawa peralatan medis dan makanan ya dan air logistik untuk tentara-tentara muslim, melihat itu dia, suaminya dan anak-anaknya juga ada Abu Bakar ya, ada beberapa sahabat, 10 sahabat ya diriwayatkannya begitu, langsung melindungi Rasulullah. Dan Nusaibah ini yang perempuan yang paling pemberani ya, di antara yang lainnya laki-laki semua yang melindungi Rasulullah pada saat itu ya, dan dia rela untuk terluka tubuhnya menjadi perisainya Rasulullah ya, dan lukanya sangat sangat dalam. Nanti kita akan lebih mendalami lagi di slide berikutnya. Ya, selain pertempuran Uhud, ya Nusaibah ini juga terlibat dalam beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam. Ada Bayat Aqobah yang kedua, kemudian ada perjanjian Hudaibiyah, ada pertempuran Hunain dan pertempuran Yamamah. Nah, di pertempuran Yamamah inilah setelahnya ya tidak lama setelah mengikuti pertempuran Yamamah, Nusaibah meninggal dunia. Baik, nah slide berikutnya. Nah, jadi tadi sudah sampaikan ya bahwa Ummu Imaroh atau Ummu Umaroh atau Nusaibah, Nasibah ya. Ya ini apa namanya? eee, punya sebutan ya, sebutan yang ya ini mungkin karena apa ya, lafal lisan Arab sama yang non Arab ya, sehingga ada yang bilang Nasibah, Nusaibah, Imaroh, Umaroh atau Amarah gitu ya. Nah, ini kita kita mengenal nama panjangnya, lengkapnya sehingga tahu nasabnya ya. Beliau itu Ummu Umaroh atau Nasibah atau Nusaibah binti Ka'ab bin Amr bin Auf bin Mabzul, berasal dari kalangan An-Asoriyah ya, Ansor, kalangan Ansor. Jadi orang Madinah ya, bukan muhajirin. Muhajirin itu orang yang dari Mekah ya berhijrahnya ke Madinah mengikuti hijrahnya Rasulullah. Tapi Nasibah ini, Nusaibah ini betul-betul adalah wanita Ansor ya, yang asli wanita Ansor. Kemudian dari bangsa suku Al-Khazrajiyah, An-Najjariyah, Al-Maziniyah, Al-Madaniyah. Nah, ini lengkapnya ya, supaya tahu nasabnya beliau ya. Nusaibah ini adalah saudara dari Abdullah bin Ka'ab yang tewas di pertempuran Badar. Ya, Abdullah bin Ka'ab ini salah satu sahabat ya yang juga membantu Rasulullah ya bertempur menjadi syahid di perang Badar. Pada saat perang Badar itu umat muslim mengalami kemenangan hebat ya, kemenangan besar. Itu pertempuran pertamanya kaum muslimin dengan kafir Quraisy di Mekah. Nusaibah adalah istri dari Zaid bin Asim Al-Mazini An-Najjari dan dikaruniai dua anak, putra, ya dua-duanya putra laki-laki yaitu Abdullah dan Hubaib, di mana suami dan kedua anaknya ini pun para mujahid-mujahid di medan pertempuran dalam menegakkan agama kita ya. Jadi ini sekeluarga ya, teladan yang bisa diambil adalah bisa sama-sama kompak dalam membela Rasulullah, kompak dalam keimanan ya, kompak dalam ketauhidan. Betapa begitu risalah datang, padahal letaknya jauh ya, Madinah sama Mekah ya, tapi Allah izinkan hidayah
begitu mudahnya masuk ke dalam hati mereka, hatinya Nusaibah, suami dan kedua putranya. Ya, belum ketemu dengan Rasulullah, belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, begitu menerima risalah yang didakwahkan oleh salah satu sahabat Rasulullah yang dikirim untuk berdakwah ke Madinah, ya, itu langsung hidayah masuk ke dalam hati Nusaibah suami dan kedua putranya dan termasuk wanita Ansor, ya, orang-orang Ansor yang pertama kali beriman kepada risalahnya Rasulullah SAW. Kemudian Zaid bin Asim ini meninggal di perang Uhud, ya, suami Nusaibah, ya, meninggal ketika perang Uhud. Kemudian setelah itu Nusaibah ini menikah lagi dengan suami yang kedua bernama Ghaziyah bin Amr al-Mazini an-Najjari. Dan kemudian dikaruniai seorang anak perempuan ini bernama Khawlah. Dan ini Khawlah ini juga ada kisahnya sendiri ya. Nanti anak putra beliau pun Abdullah dan Hubaib ya akan saya singgung. Ada kisah kepahlawanannya mereka-mereka ini ya, dan itu adalah buah dari didikan dan asuhan yang luar biasa dari Nusaibah. Baik, slide berikutnya. Nah, keislaman Nusaibah ini dimulai dari dakwah yang dikirim oleh Rasulullah ini untuk berdakwah di Madinah bernama Mus'hab bin Umair, ya. Mus'hab bin Umair ditunjuk Nabi Muhammad SAW untuk mengajak penduduk Madinah beribadah hanya kepada Allah, ya. Dan tadi sudah saya ceritakan betapa mudahnya diterima oleh Nusaibah dan keluarganya, seluruh keluarganya, ya. Sampai merindukan ya orang-orang Madinah yang ketika menerima dakwahnya Mus'hab bin Umair ini ya tentang agama Islam, itu betapa merindukan ya, merindukan bertemu dengan Rasulullah ya. Karena jarak dari Mekah ke Madinah itu sangat jauh ya. Kita ingat kalau udah umroh dan naik haji yang sudah pernah ke tanah suci ya, mau ke Madinah dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah itu perjalanannya jauh sekali ya. Mungkin ada 10 jaman lebih ya. Ya, itu yang saya ingat perjalanannya jauh sekali itu padahal naik kendaraan ini ya, naik bus ya. Nah, apalagi di zaman Rasulullah itu tidak ada bus ya, tidak ada mobil, tidak ada bus ya. Di sana naik naik onta atau naik kuda ya. Tentu perjalanannya sangat jauh sehingga mereka sangat merindukan ya sosoknya Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka. Nah, kemudian pada tahun berikutnya ketika musim haji ya, ada apa, ibadah haji ketika musim haji, ada kabilah-kabilah yang ada di Yatsrib itu, yang ada di Madinah itu, ya mengunjungi kota Mekah ya. Nusaibah ini yang sudah mengidolakan Rasulullah SAW, Nusaibah, putranya ya, putra-putranya dan suaminya yang sudah merindukan dan mengidolakan Rasulullah SAW pun ikut pergi bersama Mus'hab bin Umair ya untuk nanti bisa berjumpa dengan Rasulullah, selain juga niatnya adalah untuk menjalankan ibadah haji. Nah, ini beserta ada 70-an pria, 73 pria. Ya, tapi ada riwayat yang menyatakan totalnya pada saat itu yang hadir adalah 70 orang, ada 2 wanita, salah satunya adalah Nusaibah. Nah, kalau di sini ya yang disampaikan 73 pria dan 1 orang wanita ya, dan ditambah Nusaibah ya berarti berapa? 75 orang ya. Tapi ada riwayat yang menyatakan 70 orang itu sudah termasuk di dalamnya 2 wanita, salah satunya adalah Nusaibah. Nah, untuk apa? Untuk menghadap Nabi Muhammad SAW yang nantinya akan terjadi baiat Aqobah yang kedua ya. Nah, pada waktu itu ia berbaiat ya bersama suaminya Zaid bin Asim dan 2 orang putranya. Baik, next slide. Ya, jadi ini tentang perjanjian Aqobah ya, sedikit saya singgung. Apa itu perjanjian Aqobah? Ya disebut perjanjian Aqobah karena dilaksanakannya di sisi kanan kaki Gunung Aqobah pada musim haji. Ya, jadi Rasulullah ini ya karena di Mekah ya begitu ditentang dakwahnya ya bahkan tidak bisa diberi kesempatan untuk menjelaskan berargumentasi ya karena sudah langsung ditentang keras,
maka Rasulullah ini berharap ada kaum dari bangsa Arab yang memberikan kesempatan ya pada dia untuk berdakwah, ya untuk menyampaikan risalah yang agung, yaitu risalah agama Islam ini, ya tanpa kemudian ditekan, ya tanpa kemudian diancam, ya sehingga ketika mengutus Musaibah itu ke kota Madinah dan melihat respon penduduk Madinah, ya begitu begitu lunak hatinya, ya kemudian didatangkanlah beberapa orang dari penduduk Madinah untuk kemudian selain menunaikan ibadah haji, berbaiat, ya melakukan perjanjian, ya perjanjian kesetiaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi eh, Rasulullah ini begitu ingin, ya begitu ingin eh, ada orang-orang dari bangsa Arab yang bisa mensupport dakwahnya, dan sangat bahagia ketika mengetahui bahwa penduduk Yatsrib atau penduduk Madinah, ya ini menerima dengan baik dakwahnya, eh, atau risalah dari agama ini, ya. Jadi yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, ya beliau itu hanya ingin ada sekelompok dari masyarakat Arab memberikan kesempatan kepadanya sehingga beliau dapat menyampaikan risalahnya, ya, dan melindunginya sehingga beliau dapat menjelaskan argumentasinya, ya. Ini saya bacakan teksnya dari bukunya. Kemudian mereka menoleransi siapapun yang beriman dan siapapun yang kufur. Ya, sedangkan kalau di Mekah, ya tidak ada toleransi, pokoknya nggak boleh mengikuti agamanya Muhammad, ya. Yang mengikuti bakalan disiksa, dihukum, ya diusir atau bahkan dibunuh, ya. Kemudian kabilah Arab yang merestui hal ini atau berlapang dada untuk menerimanya hanyalah penduduk Madinah. Nah, sehingga Rasulullah SAW mengikat perjanjian dengan mereka, ya ketika mereka turun dari Mina, bahwa mereka akan menemui beliau di sisi kanan kaki Gunung Aqobah. Beliau menyuruh mereka agar tidak membangunkan orang yang tidur, tidak menunggu orang yang tidak ada, bersembunyi dari kaum Quraisy dan selalu waspada, karena pertemuan ini pun berbahaya. Ya, pertemuan untuk mengadakan perjanjian Aqobah ini pun berbahaya, jangan sampai diketahui oleh petinggi Quraisy, ya. Karena kalau tidak pasti ancamannya nyawa. Ya, kemudian ketika perjanjian itu dilangsungkan di hadapan Rasulullah SAW, ya di hadapannya ya ada 70 orang tadi, dan termasuk di dalamnya adalah Nusaibah, ya dan keluarganya, ya. Dan ini adalah yang datang adalah orang-orang yang terkemuka, tokoh-tokoh terkemuka dari penduduk Madinah, ya. Mereka berjanji kepada Rasulullah SAW bahwa mereka akan menerima kehadiran beliau di tengah mereka dan melindungi beliau seperti mereka melindungi anggota mereka sendiri, sehingga Rasulullah SAW dapat menjelaskan dan menyampaikan risalahnya. Ya, next slide. Nah, ini ya, jadi terkenalnya Nusaibah ini adalah sebagai sang perisai Rasulullah. Ya, ini karena kejadian di perang Uhud. Nah, kecintaan beliau pada surga, kecintaannya Nusaibah binti Ka'ab pada surga, mengantarkannya menjadi wanita Ansor pertama yang beriman pada Rasulullah SAW, yang istiqomah berjuang demi Islam dengan segenap jiwa dan raganya. Next slide. Nah, ini ya, ini kejadian setelah perjanjian Aqobah, ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa apa yang dilakukan dalam perjanjian Aqobah itu betul-betul diresapi oleh Nusaibah, ya, karena sudah berjanji untuk melindungi, ya, untuk mensupport dakwahnya Rasulullah seperti anggota mereka sendiri, ya. Sehingga ketika dalam perang Uhud, ya, perang pertama di tahun ketiga Hijriah, tahun ketiga setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya, ini terjadinya perang Uhud, ya, kemudian ada peristiwa tadi yang sudah saya ceritakan itu, sehingga Nusaibah, ya, karena sudah memegang teguh janji di baiat Rasulullah, dia suami dan putra-putranya, ya, melindungi Rasulullah dengan seluruh jiwa dan raganya, ya. Baik, next slide.
Nah ini ada kisahnya diceritakan runtut nih ya. Pada saat perang Uhud, Rasulullah SAW mengatur strategi perang sedemikian rupa agar pasukan kafir Quraisy tidak memiliki sedikit pun celah untuk menang. Rasulullah menempatkan para pemanah di tempat-tempat strategis dan memerintahkannya jangan turun ke tengah peperangan baik saat kondisi pasukan muslim terdesak ataupun mendominasi peperangan. Tugasnya hanya mengawasi dan bertindak saat Rasulullah memberikan isyarat. Jadi para pemanah ini ditempatkan di tempat-tempat tinggi ya, di bukit-bukit ya, di tempat-tempat yang strategis. Dan ini pada awalnya kemenangan ada di tangan kaum muslimin ya dengan strategi jitu-nya Rasulullah SAW ya. Tapi Allah menghendaki hal lain ya. Ada kejadian yang kemudian membalikkan keadaan ya karena lagi-lagi apa? Ketidaktaatan dan ketidakpatuhan kepada Rasulullah SAW. Baik, next slide. Ya, jadi para pemanah ini ya disuruh tetap di tempat standby dan tidak boleh memberikan anak panahnya, tidak boleh menyerang ya sebelum ada aba-aba dari Rasulullah. Ini perintahnya Rasulullah. Nah, ini kemudian ya, sebelum peperangan dimulai, Rasulullah sudah mengingatkan agar selalu waspada dan tidak bertindak ceroboh serta tetap bertindak sesuai dengan komandonya. Nah, ini ada pelajaran berharga nih tentang mentaati pemimpin ya. Rasulullah memerintahkan para pemanah tidak ikut mengambil ghanimah. Ghanimah itu barang rampasan perang. Ya, karena pada saat itu kaum muslimin terlihat sudah menang karena sudah membuat tentara Quraisy, kafir Quraisy terdesak. Nah, melihat kemudian barang ghanimah ya barang rampasan perang atau ghanimah itu begitu banyak ya, begitu banyak karena sudah terdesak kan ya kaum Quraisynya, kaum kafir Quraisy. Nah, ketidaksabaran ini ya para pemanah yang memang terletaknya di atas nih, yang lain tentara muslimin di bawah berhadapan langsung dengan tentara kafir Quraisy yang kemudian sangat mudah untuk mengambil ghanimah. Nah, ini hawa nafsu, ya bisikan setan gitu ya. Tapi Allah menghendaki ini pun tidak sia-sia ya. Ada hikmah besarnya, ya. Nah, Rasulullah memerintahkan, saya ulangi ya, Rasulullah memerintahkan para pemanah ya tidak ikut mengambil ghanimah dan tetap berada di posisinya untuk mencegah berbagai kemungkinan yang terjadi. Karena Rasulullah telah menduga pasukan Quraisy telah menyiapkan jebakan bagi pasukan Muslim. Nanti saya perlihatkan peta perang Uhud-nya ya, sehingga kita bisa membayangkan ya, bagaimana situasi ini, kejadiannya bagaimana. Ya, nah, jadi kalau ghanimah itu harta rampasan perang ya, itu sebenarnya bukan rampasan tuh kurang tepat ya, harta haknya ya, haknya para tentara muslimin dari peperangan ya, yaitu senjata-senjata, pakaian ya, barang-barang ya dari musuh yang itu adalah haknya tentara-tentara muslimin ya. Itu namanya ghanimah. Jadi kalau dibilang rampasan juga tidak tepat ya. Kalau untuk pembagian ghanimah pun sudah ada pembagiannya dan akan dibagi dengan rata, dengan adil ya oleh Rasulullah SAW ya, dibantu dengan para sahabat-sahabat terdekatnya. Nah, tapi ya yang slide ketiga ya ada kecerobohan ya di pemanah, di bagian pemanah itu ya tidak mentaati apa yang tadi sudah ditekankan, diingatkan oleh Rasulullah SAW. Qadarullah saat itu pasukan muslimin mendominasi jalannya pertempuran dan berhasil mendesak pasukan kafir Quraisy untuk mundur. Namun beberapa pemanah yang bertugas mengawasi dan sebagai backup pertahanan pasukan muslim mengira bahwa peperangan telah selesai. Mereka ikut turun ke area peperangan untuk mengambil ghanimah dan menghiraukan perintah Rasulullah untuk tetap diam di tempat ya, namanya tergiur ya dengan ghanimah itu harta gitu ya, pingin dapat, takut tidak kebagian ya, tapi mereka lupa ya bahwa Rasulullah sudah mengingatkan ya, sudah mengingatkan bahwa mereka tidak boleh melakukan apa-apa ya sebelum dapat komando dari Rasulullah, karena Rasulullah SAW sudah memprediksi ini akan ada jebakan-jebakan dari kaum kafir Quraisy, dan betul lah ya ketika apa namanya
pasukan panah itu yang di atas bukit, ya ditaruh di tempat-tempat strategis di atas bukit itu turun, ya karena ingin mengambil ghanimah, juga karena mengira sudah selesai perangnya dan mereka menang, sehingga bisa mengambil ghanimah ya. Tapi ternyata ya pada saat itu kaum Quraisy ya dipimpin oleh Khalid bin Walid yang masih belum masuk Islam ya, masih ada di pihak kaum Quraisy. Ya, itu dipimpin oleh Khalid bin Walid ya, kemudian menyerbu karena pemanah sudah tidak berada di tempatnya sehingga mereka bisa dengan leluasa menyerbu kaum muslimin. Ya, baik, next slide. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh kafir Quraisy yang sudah menyiapkan pasukan cadangan di area belakang pasukan muslim. Mereka menyerang pasukan muslim dari belakang. Akibatnya banyak pasukan muslim yang terbunuh. Setelah itu pasukan musyrik mencari Rasulullah SAW untuk mereka bunuh. Ya, jadi pada saat ini perang ini ya jumlahnya kaum musyrikin, kafir Quraisy musuh itu ada 30.000 orang ya pasukan, dan kaum muslimin cuma 700-an, 600 sampai 700 orang. Nah, andaikan saja ya, kita nggak boleh ngomong andai ya, apabila nih apabila taat kepada perintah Rasulullah ya, maka luar biasa ya, pasukan muslim itu selalu jumlahnya lebih sedikit daripada kaum musyrikin ya. Tapi qadarullah ya, Allah selalu membela, Allah selalu menjaga, dan Allah selalu menolong sehingga selalu menang. Nah, pada saat perang Uhud pun sebetulnya demikian. Ya, kaum muslimin sejatinya menang, tapi ini Allah kasih pelajaran berharga nih tentang apa? Tentang ketaatan kepada komando kepemimpinan kepada Rasulullah SAW. Karena tidak taatnya maka terjadilah kerugian kan? Nah, ini juga pelajaran berharga buat kaum muslimin. Jadi di perang Uhud ini perang yang memakan banyak korban kaum muslimin ya, disampaikan bahwa tiap tiap person ya, tiap orang dari kaum muslimin itu semuanya penuh luka ya, tidak ada yang tidak luka, dan lukanya parah sekali ya. Ada hitungannya sampai kurang lebih 1 orang kaum muslimin, tentara muslimin itu terluka sampai ada 20 luka. Ya, jadi ketika pulang dari perang Uhud itu ya, sudah tertatih-tatih ya, lukanya parah, ada yang nggak bisa berjalan gitu ya, karena karena diserang oleh kaum musyrikin pada akhirnya gitu ya, karena keteledoran dan kecerobohan dan ketidakpatuhan kepada komando Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya next slide. Nah, disinilah kisah heroik Ummu Umarah dimulai. Disinilah kisah heroik Nusaibah dimulai ya, yang terkenal nih ya, karena banyak saksi matanya nih. Dan Rasulullah pun menjadi saksi matanya ya. Saat pasukan muslim berlari ketakutan dan meninggalkan Rasulullah ya, karena sudah diserbu dari belakang kan, tiba-tiba ada eh, apa ada pasukan cadangan nih, dikiranya sudah terdesak kan dari depan ya, ternyata karena tidak ada yang mengawasi nih pasukan panah dari atas bukit ya, aman mereka kaum musyrikin ya, pimpinan Khalid bin Walid langsung berbelok ya, menyerang kaum muslimin dari belakang dan kocar-kacir ya, ketakutan meninggalkan Rasulullah. Banyak yang meninggalkan Rasulullah. Hanya segelintir orang-orang pada saat itu yang berada di dekat Rasulullah menjadi perisainya Rasulullah. Salah satunya adalah Nusaibah, seorang wanita yang sangat pemberani, dan karena keimanannya ya begitu begitu tidak memikirkan ya, tidak takut ya, tidak ada ketakutan karena dia sangat mencintai Rasulullah, ingin melindungi Rasulullah ya. Kebahagiaannya adalah ketika melihat Rasulullah aman dan baik-baik saja. Ya, kurang dari 10 orang yang kemudian bergegas menghampiri Rasulullah untuk melindunginya. Satu di antaranya adalah seorang wanita pemberani yang sebelumnya bertugas merawat pasukan yang terluka, yaitu Nusaibah binti Ka'ab atau Ummu Ummarah ya. Jadi ketika saya nih, tadi saya cerita di awal ya, baca sirahnya Nusaibah ini, langsung saya dalam hati, nanti kalau punya anak perempuan, ada salah satu yang akan saya namakan Nusaibah ya. Nusaibah karena begitu hebat dan pemberaninya nih perempuan ya, perempuan tapi begitu perkasa dan pemberaninya ya, dan dia terluka karena melindungi Rasulullah SAW. Masya Allah. Next slide. Nah, ini ya, saat pasukan musyrik menyerang Rasulullah
Dengan gagah berani Ummu Umaroh menjadikan tubuhnya sebagai perisai untuk melindungi Rasulullah. Ya, ini saya bacakan aja supaya runtut dan seru ya. Belum sempat mengambil pedang, ya karena ini diceritakan nih dengan detail nih di buku ini ya. Jadi saya kayak harus baca aja nih biar biar kita ngerasain bisa merasakan apa yang terjadi pada saat itu. Belum sempat mengambil pedang, ya jadi kan Ummu Umaroh ini perempuan yang ikut perang tadi saya ceritakan itu tidak menjadi pasukan pada awalnya ya, tapi menjadi bagian logistik dan medis, ya kan. Jadi nggak bawa pedang, nggak bawa senjata. Nah, ketika kejadian itu Rasulullah mau diserang dari segala sisi, ya, Ummu Umaroh pun ya menjadikan tubuhnya tameng untuk melindungi Rasulullah. Ya, nih. Belum sempat mengambil pedang dan tanpa menghiraukan rasa sakit sedikit pun. Setiap kali pedang musuh mengenai tubuhnya, dia melihat Rasulullah SAW. Ketika dia melihat Rasulullah baik-baik saja, dia pun merasa bahagia. Ya, jadi sebelum dapat pedang, Ummu Umaroh menjadikan tubuhnya itu perisainya. Jadi mau ada yang mau menyabet Rasulullah, menombak Rasulullah itu kena tubuhnya Nusaibah. Ya, ada riwayat yang menyatakan lukanya itu sampai ada 20 luka ya dari tusukan pedang, sabetan pedang ya, tusukan tombak ya, itu di tubuhnya Nusaibah penuh dengan luka. Begitu juga dengan kaum muslimin yang lain, tentara muslimin yang lain yang pada saat itu melindungi Rasulullah. Ya, tidak hanya selesai di sana, tiba-tiba ada tombak yang mengarah kepada Rasulullah. Dan dengan sigap Ummu Umaroh menahan tombak itu dengan tubuhnya. Ya Allah, Masya Allah. Dari beberapa versi cerita mengatakan bahwa Ummu Umaroh mengalami 12-13 luka di tubuhnya. Dan ada yang mengatakan lebih dari 20 luka. Ya, dan yang paling parah adalah luka yang paling menganga dalam itu adalah di leher sampai pundak. Ya, karena tebasan pedang ya yang dia melindungi Rasulullah dengan tubuhnya sendiri. Ya, itu katanya dari riwayatnya ya baru sembuh luka itu setahun baru bisa rapat ya karena begitu dalamnya luka itu dan begitu parahnya. Baru bisa sembuh total itu lamanya setahun baru sembuh. Dan itu ada bekasnya lukanya di lehernya Ummu Umaroh sampai dengan pundak. Nah, sejarah mencatat bahwa Nusaibah binti Ka'ab, Ummu Umaroh, ya tidak pernah mengeluh, apalagi merintih kesakitan sama sekali. Rasa sakitnya terobati tatkala melihat baginda Rasulullah SAW baik-baik saja. Jadi selalu Rasulullah apa baik-baik saja, Rasulullah apa baik-baik saja gitu ya. Begitu lihat Rasulullah baik-baik saja, nggak kerasa sakitnya karena dia tidak mengeluh kesakitan. Ya tetap jadi perisainya Rasulullah. Ummu Umaroh segera menggunakan sorban untuk menutupi lukanya dan berdiri dengan tegak dan kuat. Ia tak ingin melihat Rasulullah sedih melihat keadaannya yang terluka parah. Bahkan darahnya sampai menetes dari belakang sorban penutup kepalanya. Ya, Masya Allah. Next slide. Slide berikutnya. Ya, jadi ini saya tambahkan ya kisahnya ya. Saya bacakan dulu yang ini. Saya bacakan dulu di yang slide ini. Sebetulnya ada tambahan kisah lagi yang disebutkan sendiri oleh Nusaibah, diceritakan sendiri oleh Nusaibah. Tapi saya bacakan ini dulu yang ada di slide ya. Ummu Umaroh bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan engkau?" Rasulullah menjawab bahwa beliau baik-baik saja. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Ummu Umaroh, "Ya Ummu Umaroh, apa yang engkau harapkan dari semua pengorbanan ini?" Ummu Umaroh menjawab, "Ya Rasulullah, hanya satu yang saya harapkan, doakanlah saya agar saya bisa menjadi tetanggamu di dalam surga." Ada redaksi lain menyatakan bukan tetangga, tapi menjadi temanmu di surga atau sahabatmu di surga. Ya, nah, rasa cintanya kepada Rasulullah telah mengalahkan rasa sakitnya. Pada saat itu Rasulullah SAW menyaksikan betapa beraninya muslimah ini sehingga dia tidak memperdulikan nyawanya sendiri. Putranya yang bernama Abdullah bin Zaid pun menjadi saksi keberanian sang ibu saat membela Rasulullah SAW. Abdullah bin Zaid pun saat itu ikut bersama sang ibu untuk melindungi Rasulullah dari kafir Quraisy. Saking kagum atas keberanian Nusaibah, Rasulullah SAW mendoakan keluarga Nusaibah ya, dan ini yang menjadi dalil ya bahwa Nusaibah adalah wanita yang dijamin surga. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang menemaniku di surga."
Ya, Masya Allah. Nah, ini ada redaksi lain ya. Ketika bercerita tentang dirinya, Nusaibah berkata, aku menyaksikan sendiri peristiwa perang Uhud. Hanya 10 orang yang tersisa di pihak kaum muslim. Aku, kedua putraku, dan suamiku berada di samping Rasulullah SAW dan berjuang bersamanya. Sementara itu orang-orang yang lain melarikan diri dan meninggalkan Rasulullah SAW. Beliau melihatku tidak memegang perisai. Oleh karena itu ketika beliau melihat seorang budak membawa perisai, beliau berkata, lemparkanlah perisaimu kepada orang yang akan terus berperang. Orang itu melemparkan perisainya padaku, lalu aku mengambilnya. Aku pun melindungi Rasulullah SAW dengan perisai itu. Namun beberapa orang berkuda menyerang kami. Sekiranya mereka berjalan kaki seperti kami, niscaya kami dapat mengalahkan mereka insya Allah. Ya. Kemudian seseorang berkuda datang dan hendak memukulku. Namun aku dapat menahan pukulannya dengan perisai sehingga tidak mengenai tubuhku sedikit pun. Ketika ia mundur, aku berhasil memukul tumit kudanya sehingga orang itu jatuh terpelanting. Melihat hal itu Rasulullah SAW berkata, wahai putra Ummu Imarah, ya bicara kepada putranya Ummu Imarah, pada saat itu ada Abdullah dan Huda dan satunya siapa ya tadi? Ada 2 orang ya. Nah, wahai Ummu Umarah, kata Rasulullah SAW ya, bantulah, wahai putra Ummu Imarah, bantulah ibumu, bantulah ibumu. Anakku membantuku hingga aku berhasil membunuh orang tersebut ya. Masya Allah, ini kisah ini diceritakan sendiri oleh Nusaibah yang tadi ya. Ya, jadi Abdullah bin Zaid ya, putranya. Yang satunya lagi apa tadi namanya? Hubaib ya. Nanti kita lihat ya. Baik. Nah, itu ya, Masya Allah ya. Itu kisah heroiknya. Kemudian ini saya tambahkan lagi ya. Dari Abdullah nih. Ini tadi kan dari Nusaibah ya. Sekarang dari Abdullah bin Zaid, putranya Nusaibah yang bercerita. Nah, ibuku berjuang bersama Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Ketika orang-orang berlari meninggalkan Rasulullah SAW, aku dan ibuku mendekatinya. Kami berjuang bersamanya. Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu putranya Ummu Umaroh? Aku menjawab benar. Beliau berkata, lemparlah. Ya, aku kemudian melemparkan sebuah batu ke arah seorang laki-laki musyrik berkuda yang hendak menghampiri Rasulullah SAW sehingga mengenai mata kudanya. Akibatnya kuda dan penunggangnya terjatuh, lalu aku menindihnya dengan batu besar. Rasulullah SAW menyaksikan hal itu dan tersenyum. Beliau juga memeriksa luka di tengkuk ibuku. Beliau bersabda, perhatikanlah ibumu dan balutlah lukanya. Semoga Allah memberikan berkah kepada kalian semua, hai ahlul bait. Kedudukan ibumu lebih baik daripada si ini dan si itu. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kalian, hai ahlul bait. Kedudukan suami ibumu lebih baik daripada si ini dan si itu. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kalian, hai ahlul bait. Ya. Kemudian Ummu Imarah berkata kepada Rasulullah SAW, berdoalah kepada Allah supaya dia berkenan menjadikanku sebagai temanmu di surga. Rasulullah SAW pun berdoa, ya Allah, jadikanlah mereka teman-temanku di surga. Kemudian Ummu Imarah berkata, aku tidak peduli terhadap musibah apapun yang menimpaku di dunia ini setelah mendengar Rasulullah mendoakan hal tersebut untuk dia dan keluarganya. Masya Allah ya. Saking merindukan surganya ya, doa yang dari Rasulullah, ya Rasulullah doanya sangat makbul ya. Kalau udah Rasulullah berdoa ya, bahagia sekali ya, sehingga Ummu Imarah sangat sangat wajar ya ketika berkata, aku nggak peduli lagi sama musibah, musibah apapun yang terjadi dalam hidupku setelah ini ya. Masya Allah. Baik, next slide. Nah, ini ya perang Uhud ya. Terjadinya 7 Syawal 3 Hijriah ya, di tahun ketiga Hijriah ya, kalau di Masehiin tanggal 22 Maret 625 Masehi. Komandannya dari kaum muslimin adalah Nabi Muhammad SAW, sahabat Ali bin Abi Thalib, dan Hamzah, pamannya Rasul ya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, yang dari kaum Quraisy, pemimpinnya adalah Abu Sufyan dan Khalid bin Walid, komandan perangnya. Kekuatannya Muslim, kaum muslimin ada 700 tentara, 50 pemanah, ya 4 kavaleri. Saya nggak tahu ya kavaleri ini apa ya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan nanti ya. Mungkin yang bagian militer paham ya. Dari kaum Quraisy 3.000. Oh, mohon maaf, berarti bukan 30.000 ya. 3.000 tentara dan 200 kavaleri ya, tanpa tanpa ada pemanah ya. Nah, ini makanya kaum muslim ya, saat ini kita kita sedini mungkin ya ajari anak-anak kita dan kita sendiri ya. Karena ini pesannya Rasulullah ya. Untuk mendidik anak-anak kita dan kita sendiri
berlatih apa? Punya kemahiran apa? 3, berenang, berkuda, dan memanah ya. Ternyata Masya Allah ya, kalau kita belajar kenapa 3 hal ini begitu disarankan oleh Rasulullah untuk dipelajari ya, dan itu ada umur-umurnya ternyata. Untuk bisa belajar berenang itu dari bayi ya, mulai bayi pun bisa berenang. Kenapa? Karena berenang itu melatih, ini dari aspek psikologinya ya. Sekalian saya bahas nih. Eh melatih motorik ya, kebagusan motorik, keterampilan motorik anak ya, ketika dari bayi sudah diajarkan berenang ya, itu kan seperti dia sedang ada di air ketuban ibu yang ada di kandungan ya. Maka ada, kalau kita lihat itu, kalau kita tega ya, orang-orang bule itu bayi berenang digituin aja dan mereka nggak apa-apa, nggak tenggelam ya, karena mengingat bagaimana mereka berenang di kandungan ibunya dengan air ketuban tuh, berenang-renang di situ ya. Tapi nanti kalau mau dicoba diawasin ya, diawasin. Berenang itu bagus di umur bayi ya, dari bayi, karena untuk melatih motorik. Kenapa motorik itu sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi ya, anak di usia dini ya, karena itu berhubungan sama kecerdasannya. Ya, ketika motoriknya bagus, maka kognitifnya, kecerdasannya pun, intelektualnya pun akan bagus. Tapi kalau ada masalah di motorik, ya nanti akan juga ada masalah di kecerdasannya. Ya. Nah, kalau memanah, memanah itu disarankan umur 7 tahun, umur SD tuh ya. Jadi di umur 5 tahun masih belum bisa itu diajari memanah. Ya, ini saya tahu karena belajar dari guru memanah, karena saya pun lagi belajar memanah nih sama suami saya ya. Masya Allah ya. Jadi baru bolehnya umur 6 atau 7 tahun. Nah, itu umur sudah sekolah, umur anak sudah sekolah. Ya, karena bagusnya memanah itu nanti akan melatih fokus dan konsentrasi ya, sehingga akan bagus untuk anak-anak dalam menerima pelajaran di sekolah. Karena anak kalau udah masuk SD kan sudah harus dilatih tertib ya, konsentrasi, fokus, menerima pelajaran. Nah, kemudian juga melatih apa? Melatih kontrol diri, mengontrol. Ya, jadi anak yang diajarkan memanah ya, dia akan berlatih fokus, konsentrasi, dan kemudian apa? Kesabaran, ya, kontrol diri. Jadi nggak emosian nantinya ketika sudah berlatih memanah, ya, akan menjadi anak yang bisa mengontrol emosinya. Jadi nggak jadi anak yang temperamen gitu ya, menjadi anak yang lebih mudah untuk apa namanya, ya, mengontrol diri, sabar gitu ya. Nah, karena memang ketika memanah, kemudian kita nggak bisa fokus dan nggak konsentrasi dan nggak punya kontrol emosi yang baik, maka tidak bisa tuh kemudian panah itu akan tepat sasaran. Ketika kita terlatih memanah dan bisa tepat sasaran, itu berarti fokus dan konsentrasi kita sudah bagus, ya. Kemudian apa namanya, kontrol emosi kita sudah bagus, dan itu dibutuhkan untuk anak-anak usia sekolah ya, sampai nanti dia remaja, dewasa ya, sangat bagus sekali. Kemudian berkuda itu untuk kekuatan ya, kekuatan fisik ya, sangat bagus untuk tulang belakang manusia ya. Jadi banyak penyakit yang terjadi dalam tubuh manusia itu karena bengkoknya tulang belakang atau tulang belakang yang bermasalah. Nah, dengan berkuda itu sangat bagus untuk postur tubuh ya. Berenang juga bagus untuk postur tubuh. Memanah itu juga bagus untuk postur tubuh. Ya, jadi apa yang disunahkan Rasulullah ya, ketika kita belajar ternyata Masya Allah banyak keajaiban-keajaibannya ya, banyak manfaat-manfaatnya yang ternyata dibutuhkan untuk kita, dan manfaatnya untuk kita, dan beruntungnya untuk kita. Ya, jadi mulai sekarang ya, coba buat program untuk keluarganya ya, harus terampil berenang, berkuda, dan memanah. Ya, Masya Allah. Baik, ini korban tewas dari kaum muslim di perang Uhud 70-75 orang, yang lainnya luka-luka parah semua tadi yang saya sampaikan ya. Kemudian dari kaum kafir Quraisy 22-37 orang. Baik, next slide. Slide berikutnya. Nah, ini petanya ya, peta perang Uhud nih, supaya kita bisa merasakan nih pada saat perang Uhud tuh yang terjadi bagaimana. Bisa dilihat itu ya, yang warna merah kotak-kotak itu ya, di sini pasukan musyrikin 3.000 tentara ini berhadapan sama yang hijau ini ya, yang hijau kotak-kotak itu ya, berbaris ini adalah tentara muslimin ya. Nah, kemudian nih Jabal Uhud, makanya disebut perang Uhud karena kejadiannya di
di Gunung Uhud. Nah, di sini di sekitarnya ada bukit-bukit nih, Bukit Sur ya, Bukit Hijaz, ada Bukit Salah, ada Bukit Ar-Ramad ya, ada Bukit Airun ya. Nah, ini pemanahnya muslimin, kaum muslimin ditempatkan di Bukit Ar-Ramad ini. Ya, di Bukit Ar-Ramad ini ya. Nah, ketika sudah memukul mundur kaum musyrikin, tentara musyrikin ya, dikira sudah menang, sudah selesai nih permainan ya peperangannya ya. eh, yang para pemanah yang sama Rasulullah SAW diminta untuk tidak bergerak, tidak melakukan apapun ya sebelum ada komando dari Rasulullah, tidak sabar, kemudian turun nih dari Bukit Ar-Ramad untuk ke sini nih ya, untuk ke tempat arena peperangan ini. Nah, padahal ya dari pasukan musyrikin ini ada panahnya nih ya, ada panah yang kemudian ke belakang Jabal Uhud nih ya, ini memutar nih, dipimpin oleh Khalid bin Walid ya, memutar dari sini ya, ada pasukan tambahan nih. Ya, kemudian memutar dan akhirnya menyerang kaum muslimin dari belakang ya yang sedang merasa sudah menang nih, padahal belum ya, lagi rebutan ghanimah nih. Nah, ini kemudian inilah yang menyebabkan kemudian kekalahan pada kaum muslimin ya, dan itu adalah atas izin Allah. Ya, semua itu ada pelajaran berharganya bagi tentara muslim pada zaman itu dan kepada kita sekarang yang belajar sirahnya. Ya, bahwa jangan sekali-sekali kita tidak taat, tidak patuh pada komando pimpinan ya, apalagi itu adalah Rasulullah SAW. Tidak taat pada Rasulullah SAW tidak taat, berarti tidak taat sama Allah ya. Nah, berarti ketidaktaatan, ketidakpatuhan kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW menimbulkan apa? Kekalahan. Ini hikmahnya ya. Menimbulkan apa? Kekacauan, menimbulkan apa? Menimbulkan kerugian. Nah, ini yang harus kita pegang dalam hidup kita ya. Kalau kita tidak taat pada Rasulullah, berarti kita nggak taat sama Allah. Lihat saja nanti kita akan kacau, kita akan kalah, kita akan rugi. Ya, seperti yang terjadi pada tentara muslim pada saat perang Uhud ya. Tapi selanjutnya perang-perang berikutnya alhamdulillah Allah izinkan pasukan muslim ya senantiasa menang dalam berperang ya. Next slide. Nah, ya setelah perang Uhud ya Rasulullah meninggal dunia ya. Ya, Rasulullah meninggal dunia. Jadi ini dilompat aja kisahnya Rasulullah wafat, kemudian kekhalifahan berpindah kepada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah ya. Pada saat itu terjadi terjadi proyek ya orang-orang munafik ya yang ingin memurtadkan ya orang-orang yang tidak beriman ya, yang mengaku beriman awalnya tapi kemudian padahal tidak ya, untuk permurtatan massal dengan apa? Pada saat itu pemimpinnya adalah Musailamah Al-Kadzab ya. Disebut Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab tuh orang yang mendustakan ya. Makanya ada gelarnya Kadzab. Kadzab tuh pendusta ya. Pendusta. Jadi dia mengaku sebagai nabi ya setelah Nabi Muhammad SAW dan kemudian begitu keji ya memaksa kaum muslimin ya untuk kemudian mengakui beriman kepada dia sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah sangat jelas menyampaikan bahwa setelah beliau tidak ada nabi ya sampai dengan nanti yaumul akhir. Setelah Rasulullah SAW wafat, sebagian kaum muslimin kembali murtad dan enggan berzakat. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq segera membentuk pasukan untuk memerangi mereka. Ya. Abu Bakar mengirim surat kepada Musailamah Al-Kadzab dan menunjuk Habib ya namanya putra Nusaibah. Tadi kan ada Abdullah, yang kedua adalah Habib. Nah, putra-putranya Nusaibah ini sangat diandalkan ya dari sejak Rasulullah masih ada pun ya selalu ditunjuk untuk berdakwah ke para petinggi-petinggi di seluruh negeri ya. Nah, pada saat kejadian di kekhalifahan Abu Bakar dengan adanya Musailamah Al-Kadzab ya yang mengaku sebagai nabi dan kemudian memerangi yang kemudian menjadikan banyak kaum muslimin ya untuk murtad ya, membuat kaum muslimin murtad, maka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ditunjuklah Habib putranya Nusaibah sebagai utusan kepada Musailamah Al-Kadzab ya. Nah, ini sangat sangat luar biasa ya diceritakan di bukunya ini
Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Musailamah ya, gini, itu sangat keji ya. Tahukah nih di dalam buku yang ditulis ini ya, ditulis, tahukah kamu apa yang dilakukan oleh tokoh pendusta ya, Al-Kadzab itu namanya, disebut pendusta, jadi Al-Kadzab itu pendusta. Apa yang dilakukan oleh tokoh pendusta itu kepada Hubaib ya, Hubaib namanya Hubaib bukan Habib. Ini salah ketik nih saya ya, Hubaib ya, anak-anak dari Nusaibah. Pena tidak mampu menuliskan kejadiannya kepadamu kecuali dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk menyampaikannya. Ya, pada bagian awal ya, kitab Usud Al-Ghobah dalam biografi Hubaib, biografinya Hubaib, putranya Ummu Umaroh, putranya Nusaibah ya, disebutkan bahwa Rasulullah SAW telah mengutusnya untuk menemui Musailamah. Nah, ini bukan Rasulullah ya, ini apa namanya, Abu Bakar. Setelah saya recheck lagi ya, ini kejadiannya setelah Rasulullah wafat. Jadi di kekhalifahan Abu Bakar. Ya, yang dia mengutusnya adalah Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, kemudian ketika bertemu dengan Musailamah ya, ini penguasa Hamamah ya. Jadi terkenal dengan inventerinya yang kuat ya. Jadi sudah banyak pasukan yang di Musailamah pada saat itu ya. Dan ditakuti ya. Eh, Dia adalah penguasa Yamamah ya. Makanya perangnya nanti adalah perang, dinamakan perang Yamamah ya kan. Nah, kemudian ada dialog ya. Dialog antara Musailamah dengan Hubaib. Nah, Musailamah bertanya kepada Hubaib, apakah kamu mengakui bahwa Muhammad seorang Rasul? Hubaib menjawab, benar. Kemudian Musailamah berkata, berarti kamu juga mengakui bahwa aku seorang Rasul? Nah, Musailamah gitu ya. Kemudian Hubaib menjawab, aku tidak mau mendengarmu. Nah, karena ke, keteguhannya ya, dengan keimanannya, tidak mau mengakui bahwa Musailamah adalah nabi, rasul, ya, maka Musailamah menyiksa Hubaib ini ya dengan siksaan yang luar biasa. Anda tahu, jadi dipotong kecil-kecil badannya ya. Jadi dari redaksinya itu ketika ditanya, kamu tidak percaya bahwa tidak mau mengimani bahwa aku itu adalah nabi, rasul ya, dipotong jempolnya ya, jempolnya dulu. Habis itu jari-jari kakinya. Jadi bertahap-tahap itu. Setelah jari kakinya ya Allah subhanallah. Jadi jari-jari tangannya ya dipotong kecil-kecil. Ya Allah subhanallah. Kemudian setelah itu telapak kakinya, setelah itu betisnya, lututnya, pahanya ya, sampai tangannya, lengannya ya, terakhir sampai kepalanya, dan dicincang ya, ditaruh di kan setelah wafat ya, ditaruh di karung dan dikirim potongan-potongan tubuh dari Hubaib itu kepada kepada Nusaibah ya, kepada keluarganya yaitu Nusaibah, karena mereka tahu ini adalah anak dari Nusaibah ya. Dari redaksi lain yang juga menyampaikan ya, diriwayatkan oleh ahli yang mengisahkan ini ya, yang meriwayatkan ini ya, itu bahwa ketika Musailamah mengetahui bahwa Hubaib ini adalah putra dari singa merah padang pasir ya, singa merah. Jadi Nusaibah itu punya gelar singa merah karena heroiknya dia ya pada saat perang Uhud itu. Ya, karena tahu ini putranya Nusaibah, akhirnya dilakukanlah itu ya, untuk apa? Untuk membuat Nusaibah keder ya, dan kemudian pasukan orang beriman ya di bawah pimpinan Abu Bakar As-Siddiq keder, padahal tidak sama sekali membuat mereka keder ya, malah kemudian ya setelah mengetahui anaknya Hubaib itu diperlakukan demikian ya, karena dikirim tuh potongan-potongan tubuhnya yang dari redaksinya dicincang kecil-kecil ya, itu dalam sebuah karung dikirim ke Nusaibah. Maka kemudian ya terjadilah perang Yamamah, di mana Nusaibah ingin ikut serta angkat senjata di situ. Dia bersama Abdullah putranya ya, saudaranya Hubaib, kemudian berhasil membunuh Musailamah ya. Jadi pada perang Yamamah, Nusaibah dan putranya Abdullah ikut perang, dan Musailamah pun tewas di tangan mereka berdua. Baik, next slide. Jadi pada saat perang Yamamah,
dipimpin sama Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid sudah masuk Islam ya dan menjadi orang yang beriman dan menjadi salah satu orang sahabat ya yang juga dekat dengan Rasulullah ya, Khalid bin Walid. Padahal waktu perang Uhud ya yang memimpin perang Uhud Khalid bin Walid. Nah, tapi ketika perang Yamamah ya Nusaibah dan putranya pun ada di situ, itu yang menjadi pemimpin komandannya kaum muslimin adalah Khalid bin Walid. Masya Allah. Beberapa tahun setelah perang Yamamah, Nusaibah meninggal dunia. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada Nusaibah binti Ka'ab al-Ansariyah dengan curahan rahmatnya yang luas, menyambutnya dengan keridoan serta memuliakan kedudukannya. Jadi setelah perang Yamamah, jadi perang Yamamah ini ya kan tujuannya Nusaibah membunuh Musailamah ya dan berhasil ya Allah mengizinkan Nusaibah, putranya Abdullah dan putranya Abdullah untuk membunuh Musailamah dengan tangannya sendiri, tapi di proses itu Nusaibah kehilangan lengannya, jadi tangannya terpotong ya. Jadi sebelum membunuh Musailamah ya dihadang oleh tentara-tentaranya Musailamah ya. Para orang-orang yang khadzab itu ya, pendusta itu ya. Itu tangannya putus. Nah, setelah itu beliau sakit ya dan Allah menakdirkan meninggal dunia Nusaibah. Nah, selanjutnya ini ada hal yang sebenarnya sudah selesai ya cerita ini, tapi ada hal yang harus saya sampaikan terkait ada beberapa kisah yang itu harus diluruskan ya. Jadi dusta terkait Nusaibah yang beredar di media sosial dan ini saya juga sering mendengarnya. Ternyata ini kisah yang tidak ada redaksinya ya, tidak ada dalilnya ya, dan ini dibuat-buat ya. Jadi ini yang pertama, ini harus saya sampaikan supaya yang peserta kajian hari ini ya tidak kemakan hal ini ya, karena ini sering kita dengar ya. Saya sudah mendengarnya sejak saya ikut kajian tentang sahabiah ya. Ternyata ini tidak benar ya. Yang pertama adalah ya cerita tentang ini. Nah ini saya bacakan aja. Suaminya Nusaibah ya Zaid ya, ini Zaid itu dibangunkan dari tidurnya dan pergi berperang ke Uhud. Ya, ini kisahnya tentang perang Uhud ya. Dan Nusaibah menunggu di rumah. Kemudian datanglah berita kematian suaminya, lalu dia menyuruh putranya dan dia pun menunggu di rumah. Lalu datang lagi berita yang mengabarkan putranya terbunuh. Akhirnya ia sendiri yang pergi ke medan perang sambil berkata, "Hai utusan," ujarnya, "kau saksikan sendiri aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi, hanya masih tersisa diriku yang tua ini. Untuk itu izinkanlah aku ikut bersamamu ke medan perang." Nah, ini ternyata tidak benar ya kisah seperti ini ya. Mungkin banyak yang sudah tahu ya cerita ini tapi tidak disebutkan siapa wanita ini kan. Nah, ini ada yang menyebutkan ini adalah Nusaibah dan itu tidak benar kalau ini adalah Nusaibah dan tidak tahu dari mana kisah ini ada gitu ya. Tiba-tiba ada saja. Nah, ini tanggapan ya. Jadi dari Umarah bin Ghaziyah, ia menuturkan dari Ummu Umarah atau Nusaibah, aku melihat orang-orang pergi dari Rasulullah SAW dan tidak bersisa kecuali sekelompok orang yang kurang dari 10 orang. Ini saat perang Uhud ya. Aku, anakku, dan suamiku berada di depan Rasulullah untuk melindungi beliau. Berarti Nusaibah tidak menunggu di rumah, seperti kata yang kisah itu, yang di atas itu ya. Ia ikut berperang bersama suaminya dan anak-anaknya. Yang syahid dalam peperangan Uhud tersebut adalah suaminya, tidak dengan anaknya. Karena anak-anaknya Nusaibah, Abdullah dan Hubaib ya, itu ternyata setelah Rasulullah meninggal ya masih ada dan Hubaib meninggal di tangan Musailamah. Ya, yang disiksa oleh Musailamah ya ketika diutus oleh Abu Bakar Asy-Siddiq. Anak-anak Nusaibah keduanya syahid ketika pertempuran di Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab tahun 13 Hijriah. Ya, yang pertama yang Hubaib meninggal ya karena Musailamah, ya kan? Syahid karena memerangi Musailamah. Yang kedua yang Abdullah itu meninggal pada saat di dalam pertempuran Yamamah. Ya, Hubaib pun juga ada di Yamamah karena dia datang kepada Musailamah yang berada di Yamamah. Di saat pemerintahan Abu Bakar Asy-Siddiq ya, sedangkan perang Uhud terjadi tahun ketiga Hijriah. Nah, ini lihat Tabaqat Ibnu Sa'ad ya. Kemudian selanjutnya ya ada dusta yang kedua. Nah, ini ternyata tidak benar, harus diluruskan kisahnya. Yang next slide. Slide berikutnya.
Terakhir disebutkan ia syahid di medan perang Uhud, ya. Nusaibah syahid di medan perang Uhud. Jadi ada disebutkannya Rasulullah SAW menyampaikan ini, padahal tidak ada redaksinya sama sekali, tidak ada dalilnya sama sekali ya. Jadi kalau udah Rasulullah menyampaikan berarti hadis, tapi ini tidak ada sama sekali dan ini sudah tersebar ya. Makanya ini harus diluruskan. Tiba-tiba langit berubah mendung hitam kelabu, padahal tadinya langit tampak cerah dan terang benderang. Pertempuran terhenti sejenak. Rasul kemudian berkata kepada para sahabatnya, kalian lihat langit tiba-tiba menghitam bukan? Itu adalah bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan arwah Nusaibah, wanita yang perkasa. Nah, ini ternyata tidak benar. Ya, tanggapannya, Nusaibah itu wafat di tahun 13 Hijriah setelah banyak mendapatkan luka-luka di perang Yamamah, bukan syahid di medan perang Uhud di tahun 3 Hijriah. Dan tak ada riwayatnya langit mendung ketika beliau wafat. Ya, ketika Nusaibah wafat, sedangkan Rasulullah SAW sendiri wafat tidak ada riwayatnya langit mendung hitam berkelabu. Ya, Rasulullah SAW, wafatnya Rasulullah SAW sendiri pun tidak ada riwayatnya langit mendung hitam berkelabu. Nah, gitu ya. Nah, ini tambahan informasi supaya kita tahu mana yang benar, begitu ya. Baik, slide berikutnya. Nah, apa hikmah dan pembelajarannya? Ini karena pertemuan terakhir ya. Kita selalu setiap kali membahas tokoh wanita ya yang dijamin surga, Masya Allah, betapa inginnya kita seperti mereka ya. Andaikan Rasulullah ada dan kemudian bisa telinga kita mendengar kata-kata indah dari beliau yang menyampaikan bahwa engkau adalah penduduk surga, engkau adalah calon penduduk surga, gitu kan. Atau Rasulullah berdoa kepada Allah untuk kita supaya kita menjadi ahli surga, ya betapa bahagianya ya. Dan sepertinya ketika sudah mendengar itu apapun sudah tidak penting lagi ya, sehingga seperti Nusaibah menyampaikan, setelah ini tidak ada masalah yang berarti dalam hidupku, mau dia punya masalah seberat apapun, sebesar apapun, tidak ada yang dianggap masalah, karena betapa bahagianya setelah melihat Rasulullah berdoa kepada Allah ya, untuk menjadikan Nusaibah dan keluarganya teman dekatnya Rasulullah atau tetangganya Rasulullah atau sahabatnya Rasulullah di surga kelak. Nah, ini semua karena apa? Kita belajar ya keajaiban iman ya, dari sejak tokoh pertama kita belajar, yang pertama Siti Asiyah ya. Kemudian kita belajar Sarah ya. Siti Sarah, istrinya Ibrahim, kemudian kita belajar Maryam ya, Siti Maryam, kemudian Siti Khadijah, kemudian Fatimah Az-Zahra, kemudian Siti Aisyah, kita belajar tentang Hafsah ya, kemudian kita belajar tentang Ummu Sulaim, kita belajar tentang Ummu Aiman, dan sekarang ini kita belajar tentang Nusaibah binti Ka'ab. Itu semua ya, apa yang menyebabkan mereka kemudian di label Allah, digolongkan Allah, diberi hadiah oleh Allah, dikabarkan ketika masih hidup di dunia bahwa mereka adalah ahli surga karena keimanan ya. Keimanan yang ada di dalam hati mereka ya. Benarnya iman. Ya, kebenaran iman yang ada dari hati mereka, karena ketika iman itu benar, orang yang benar-benar benar imannya, yang betul-betul benar imannya, dia akan menjadikan iman hal yang paling berharga dalam hidupnya. Sehingga fokusnya, letih lelahnya dalam menjalankan kehidupan di dunia itu adalah menjaga keimanan, ya, merawat keimanan, memelihara keimanan. Bagaimana supaya keimanan ini dari hari ke hari, ya, usia bertambah, semakin indah ya. Ibarat kita punya perhiasan berlian ya, setiap hari dirawat, dijaga ya, supaya berlian itu selalu tampak semakin cantik dari hari ke harinya, semakin bersinar dari hari ke harinya. Ya, itu kalau kita menganggap sesuatu berharga, pasti otomatis karena dia dianggap berharga oleh kita, kita akan menghabiskan energi kita, menghabiskan waktu kita ya untuk menjaganya kan, karena itu hal yang berharga. Nah, begitu juga dengan orang yang imannya betul, imannya benar, ya. Jadi orang imannya betul ya orang yang beriman. Kalau dia mengaku beriman tapi ternyata tidak punya ciri-ciri ini, ya, maka dia orang yang mengaku beriman saja di lisan, ya, tapi ternyata tidak. Hanya Allah yang tahu, bukan kita yang
menilai, bukan kita manusia yang bisa menilai, hanya Allah yang bisa menilai. Dan kita sendiri sebetulnya ya, merasa sendiri sebetulnya. Ya, jadi ketika iman itu dianggap hal yang paling berharga dalam hidupnya, maka akan selalu dijaga, dirawat, supaya terpelihara keindahannya, supaya semakin bersinar dan semakin berkualitas. Nah, dijaganya dengan apa? Ya, menjaga iman dengan apa? Menjaga kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menjaga kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Menjaga bagaimana hidup kita semuanya ya itu adalah dengan mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Dan juga apa? Bukti dari bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah, kita menjaga sunnah-sunnahnya Rasulullah. Ya, kita melaksanakan apa yang Rasulullah perintahkan, apa yang Rasulullah menyuruh kita melakukan, ya, sunnah-sunnahnya, menjalankan sunnahnya, ya. Dan kemudian apa selanjutnya wujud kita menjaga hubungan kita dengan Allah, yaitu ada dalam apa? Dalam bagaimana kita menjaga interaksi kita, kedekatan kita dengan Al-Quran. Ya. Bagaimana Al-Quran ada di posisi hidup kita saat ini. Itulah bagaimana keimanan kita. Itulah bagaimana kedekatan kita dengan Allah dan Rasulullah. Ya. Jadi di Al-Quran itu setiap hari dibukakah? Ya, dibacakah? Dan di level berikutnya bukan cuma dibaca tapi ditadaburi kah? Dengan apa? Dengan Anda mengikuti kajian-kajian tadabur Quran, ya, dengan Anda mengikuti kajian-kajian tafsir ya untuk mempelajari hikmah dari setiap surat, setiap ayat yang ada di Al-Qur'an untuk bisa dapat petunjuknya, ya, mengikuti kelas-kelas tafsir, kelas-kelas tadabbur Quran, madrasah Quran kalau di Malang saya sarankan ya untuk ibu-ibu HMC ini coba mengikuti kajiannya Ustadzah Maya Novita ya di madrasah Quran ya. Biasanya di-share ya linknya ya. Sebentar lagi juga akan ada offline ya tatap muka yang sebelumnya udah masih online daring. Sebentar lagi akan ada tatap muka. Saya sarankan semua ibu-ibu HMC yang ikut positif kelas ini ya untuk nanti ikut kelas madrasah Qur'annya Ustadzah Maya Novita. Sebetulnya tidak harus gurunya Ustadzah Maya Novita, tapi ini saya rekomendasikan ya, karena saya mendapatkan manfaat luar biasa dari berguru dengan beliau. Boleh dengan guru tafsir siapapun, ya. Yang utama adalah kita punya semangat untuk menjaga keimanan kita, untuk kemudian memelihara kualitas keimanan kita. Ya, karena apa? Karena kita ingin dekat sama Allah ya, karena kita ingin meneladani atau ingin menjadi para wanita, ya kita kan perempuan nih ya, ingin menjadi para wanita yang sama Allah label menjadi calon penghuni surga, Masya Allah. Menjadi tetangganya Rasulullah di surga ya. Nah, betapa bahagianya ketika kita kelak ya, kalau kita taunya baru nanti ketika sudah meninggal ya, ketika kita kelak ya diizinkan Allah masuk ke dalam surganya ya, apalagi kalau tanpa hisab, Masya Allah. Nah, ini keajaiban iman. Saya sebelum membahas ini tadi saya prolog dulu ya, supaya kita semua punya azam yang sama ya, bahwa keimanan yang harus kita jaga. Maka kalau udah keimanan dijaga, yang lain tidak penting ya. Uh, Fokusnya adalah menjaga kualitas iman. Otomatis orang kalau menjaga kualitas iman itu berarti dia sedang mempercantik akhlaknya, ya, mempercantik kepribadiannya, personalitinya. Kalau sudah yang dicantikkan adalah akhlak dan kepribadian, otomatis fisiknya kelihatan cantik, otomatis wajahnya bersinar, otomatis nggak usah pakai skincare macam-macam, sudah kulitnya memberikan cahaya ya. Nggak usah pakai apa-apa ya, poles-poles itu sudah terlihat sangat cantik. Karena apa? Karena keimanannya yang cantik. Karena akhlaknya dan kepribadiannya cantik. Ya. Nah ini ya, ini ya saya bahas tentang iman. Iman adalah kebenaran yang diyakini. Untuk bisa yakin, kita harus tahu dulu mana yang benar. Harus belajar untuk mencari kebenaran. Ada di Al-Quran sumbernya. Ya, jadi kita meyakini kalau kita mau belajar, kalau udah belajar Al-Quran, kita akan semakin yakin, oh yang benar itu Islam, oh yang benar itu Rasulullah, oh yang benar itu Al-Quran, oh yang benar itu sunnah-sunnahnya, yang benar itu adalah agama Allah ini, dan karena ini yang benar, aku harus belajar. Ya, aku harus belajar supaya apa? Iman itu semakin bagus kualitasnya.
al-haqqu mir rabbika, yang benar itu yang datang dari Tuhanmu. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Orang kalau udah meyakini ini ya, dia sami'na wa ata'na. Ya, ketika belajar tentang agama ini, tahu petunjuk Allah, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dia akan selalu berusaha menghindari diri dari yang tidak boleh, dan dia akan selalu berusaha ya menjadikan dirinya senantiasa menjalankan apa yang Allah bilang itu baik, itu harus kamu lakukan, itu wajib kamu lakukan, dan yang sunnah pun dijalankan karena yang sunnah itu tambahan ya, tambahan kebaikan. Ya, kalau kita bisa menjalankan yang wajib ditambah menjalankan yang sunnah. Nah, maka ketika kita menjalankan yang benar, maka kebaikan-kebaikan dalam hiduplah yang akan terjadi dalam hidup kita di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Next slide. Slide berikutnya. Iman adalah bentuk hubungan kita kepada kekuatan yang menjadi sumber. Ya, kekuatan yang menjadi sumber kekuatan apa yang ada di alam semesta ini yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Karena alam semesta ini ya semuanya itu ciptaan Allah. Maka yang jadi sumber kekuatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman dia pasti punya koneksi ya, punya hubungan, punya channel ya antara dirinya dengan Allah di setiap sisi hidupnya. Di segala sendi hidupnya selalu apapun yang terjadi ya siapapun yang ada dalam hidupnya, peristiwa apapun, kondisi apapun selalu koneknya sama Allah. Ya, jatuh pun even ya, bahkan ketika jatuh kesandung ya itu kan hal sepele ya atau ke apa namanya? eh kegigit lidah ya, gigit lidah itu selalu akan terkoneksi sama Allah ya. Ya Allah, aku gigit lidahku. Ya Allah, aku kesandung ya. Apa yang hendak Engkau sampaikan dengan mengizinkanku kesandung, dengan mengizinkanku menggigit lidahku sendiri ya. Langsung koneknya ke Allah dan ketika konek sama Allah yang diingat apa? Dosa-dosa kita dan yang diingat apa? Kebaikan-kebaikan Allah. Ya, sehingga kita langsung zikir, berzikir ya, lisan kita langsung berzikir. Zikir istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ketika yang kita kita dapatkan musibah gitu ya. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Atau alhamdulillah ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, semuanya selalu terkoneksi dengan Allah. Itulah orang yang beriman. Dan karena iman itu adalah bentuk hubungan kita dengan sumber kekuatan, di mana Allah itu maha kuat, maha kekal dan tanpa batas, ya, dan kita adalah maha lemah, maha fana dan maha terbatas. Kalau Allah kebalikannya ya, maka apa? Ketika orang itu punya iman yang benar seperti yang terjadi pada ini Nusaibah, ya, terjadi pada para perempuan-perempuan hebat yang sudah kita pelajari, 10 perempuan yang kita pelajari, ya, kita teladani karena keimanannya mereka seperti manusia yang punya kekuatan dahsyat. Ya, seperti superhero ya, seperti punya kekuatan yang di luar nalar gitu kan. Dan sepertinya kekal gitu kan. Seperti walaupun sudah meninggal, wafat, ya sampai sekarang nih tahun 2021 ya, padahal dulu berapa Masehi itu? 600 Masehi kan? Ya, tahun keberapa Hijriah itu kejadiannya 1400-an tahun yang lalu sampai sekarang masih harum ya kisahnya, namanya dan bisa kita pelajari sampai sekarang. Jadi kekal ya amal-amal solehnya kekal. Kemudian tanpa batas. Jadi kalau kita terkoneksi sama Allah, kita yang lemah dan fana dan terbatas ini ya bisa memiliki kekuatan ya, kekekalan dan tanpa batas. Karena bersama Allah tidak ada yang tidak mungkin. Makanya kemudian ada moto hidup saya yang Anda-Anda semua tahu ya, nggak ada yang nggak mungkin ketika kita bersama Allah. Ya, tidak ada yang mustahil kalau kita bersama Allah. Nah, itu harus jadi motivasi dalam hidup kita dan yang kita ajarkan juga kepada orang-orang yang kita cintai. Sehingga dalam hidup ini tidak ada yang namanya masalah besar. Ya, karena kita punya Allah yang maha besar. Dalam hidup ini nggak ada masalah yang nggak bisa terselesaikan ya karena kita punya Allah yang maha kuat, maha kekal, maha tanpa batas, nggak mungkin ya. Jadi manusia beriman itu selalu optimis, nggak mungkin putus asa, ya nggak mungkin depresi ya. Sedih boleh, marah boleh, takut, cemas boleh, tapi nggak mungkin menderita, nggak mungkin sengsara. Ya, sedih, marahnya, kecewanya itu ada batasnya karena setelah itu dia happy lagi, mampu untuk menyemangati diri sendiri. Nah, dengan iman kita akan bisa merasakan kesenangan, menikmati, ridho dengan apa yang Allah karuniakan.
akan senantiasa mampu melihat sisi indah dari segala hal. Makanya manusia paling positif di bumi, ya, motonya Positive Class adalah manusia yang beriman dan bertakwa. Manusia yang paling bertakwa kepada Allah, ya. Karena itu dengan iman selalu bisa melihat sisi indah dari segala hal, meskipun pahit nampaknya, tapi selalu bisa menemukan positifnya apa, oh hikmahnya apa, pembelajaran berharganya apa, sehingga hidupnya lapang terus, ya. Nggak ada yang akan bilang dan mengeluh hidupku menderita, nggak ada. Itu orang beriman nggak ada omong kayak gitu. Orang beriman akan selalu bilang, ya hari ini aku dapat ujian, aku dapat masalah, dapat musibah, tapi karena ada Allah, pasti ujian, masalahku, musibahku akan selesai dan akan berlalu, akan menemukan solusinya. Nah itu, optimis, percaya diri, itulah orang beriman. Nah, dengan iman kita bisa berkasih sayang dengan sesama makhluk, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Maka dia akan banyak dicintai makhluk, orang yang sangat peduli dan berjiwa sosial tinggi. Nah ini ya, Ibu-Ibu HMC dengan proyek-proyek positifnya, proyek-proyek langit yang luar biasa ya. Itu buah dari keimanan. Orang beriman selalu lemah lembut sama makhluknya Allah, bukan cuma sama manusia saja, sama binatang, sama tanaman tuh ya tidak ingin merusak ya, senangnya mencintai. Itu saya lihat Bu Nizam juga cat lover ya. Ya kalau udah jadi cat lover biasanya sama binatang lain pun juga punya perasaan ya. Ini yang saya rasakan karena saya juga cat lover nih. Ya, jadi bukan sama kucing, ternyata kalau saya lihat matanya binatang lain, kuda gitu ya, burung ya. Makanya saya sekarang nggak suka ya ke tempat hiburan yang itu mengeksploitasi binatang ya, kayak sirkus ya, topeng monyet tuh itu lihat matanya itu mereka menderita dan disiksa. Harusnya binatang itu diberi kebebasan berada di alamnya sendiri ya. Ataupun kalau di kebun binatang emang kebun binatang itu untuk apa? Cagar alam gitu ya, untuk cagar alam, bukan untuk mengeksploitasi mereka. Yang mereka harusnya hidup di hutan, mereka harusnya hidup di tempatnya sendiri tapi kok dijadikan bisnis. Nah, ini pribadi saya ya, subjektif saya karena eh, ya itu, ya kalau kalau kita sudah punya kepekaan ya, itu mau nginjak tanaman aja atau mau cabut tanaman aja kita nggak tega ya. Tanaman aja gitu ya, kita akan say hello juga sama mereka karena mereka makhluknya Allah ya. Baik, nih, tidak berlama-lama, ini sudah jam berapa? Mungkin setelah ini kita langsung ke tanya jawab. Jazakumullah khair. Eh, saya serahkan sesi berikutnya kepada Bu Nizam sebagai moderator. Monggo Bu Nizam. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali Bu Dian closing session kali ini ya. Musaibah perisai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita mungkin tidak bisa berlama-lama Bu Dian. Nanti Nggih. sebentar lagi Iya, adzan asar ya. pertanyaannya Baik, dibatasi aja. iya. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat. Oh, Baik. satu ya dari Mom Pipit ya, Mbak apa Mom ya. Assalamualaikum Mbak Dian, menyebutnya Mbak. Nggak apa-apa. Ya, izin bertanya, apakah baiat waktu itu, mungkin waktu zaman Rasulullah ya, Nusaibah ya, mungkin maksudnya ini yang juga pernah dilanggar, karena baiat itu sendiri artinya wajib saling setia dan taat. Ini bagaimana Bu Dian? Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab. Jadi belum ada redaksi ya. Riwayat kisah yang menyatakan oh ada orang-orang yang pada saat itu dibaiat kemudian melanggar. Kalaupun misalnya ada tidak disebutkan namanya, tapi Allah di dalam hadis ya Rasulullah menyampaikan Allah memang mengabarkan kepada Rasulullah siapa-siapa saja orang-orang munafik, tapi tidak pernah disebutkan sama Rasulullah namanya ya. Jadi orang yang sampai hari ini pun membaca hadis tentang orang munafik tidak pernah tahu siapa saja orang munafik itu namanya, itu hanya antara Rasulullah dan Allah gitu ya. Tapi pada saat dulu di masa sahabat ya, di masa Rasulullah, sahabat-sahabat itu akan kemudian menilai oh orang ini disebut munafik atau di label munafik oleh Allah ya, dan Rasulullah adalah ketika orang tersebut meninggal, Rasulullah tidak mau menyolatkannya. Nah, itu. Rasulullah tidak mau menyolatkan. Jadi baru tahunya ketika orang itu meninggal ya. Nah, tapi untuk pertanyaan ini ya, apakah pernah dilanggar? Tidak ada riwayat atau saya sendiri yang belum menemukan ya bahwa ada setelah baiat orang-orang yang berbaiat itu kemudian melanggar, itu saya belum menemukan kisah itu atau riwayatnya itu yang ada dalilnya ya, yang sahih ya.
Nah, kalaupun dilanggar berarti kan termasuk golongan munafik gitu kan. Nah, tadi tentang orang munafik sudah saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab ya. Ada pertanyaan kedua nih, Baik. Bu Nizam? Oh iya, ada pertanyaan kedua. Jadi semoga bisa menjawab ya, Mam Pipit, Mbak Pipit ya. Baik, pertanyaan kedua dari Pramita Jaya, Mbak atau Mam ini ya. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, bagaimana cara kita bisa punya level keimanan seperti Nusaibah? Diri pribadi kalau digigit nyamuk saja kadang sakitnya bukan main, tidak bisa membayangkan jika ikut jihad keluar. Masya Allah, pertanyaan ini bagus sekali. Waalaikumsalam. Mbak Pramita Jaya ini dulu dari ini, waktu saya ngisi di Asy-Syafaat nih, Masjid Asy-Syafaat ya. Mbak Pramita Jaya termasuk waktu itu tim positif class-nya itu di Masjid Asy-Syafaat The Prima, perumahan The Prima. Baik, Mbak Mita ya. Bagaimana cara memiliki level keimanan seperti Nusaibah? Nah, makanya ya Allah abadikan kisah-kisah sahabat dan sahabiah ya sampai dengan akhir zaman, sampai dengan zaman sekarang ini kan kita ada di akhir zaman ya. Untuk apa? Untuk jadi teladan kita, untuk kita pelajari, untuk kita teladani ya. Untuk kemudian kalau sudah diteladani berarti jadi penyemangat kita. Penyemangat kita untuk mengejar atau meraih apa yang Allah anugerahkan kepada orang-orang istimewa ini, yaitu apa? Surganya ya. Kabar indah, kabar bahagia bahwa mereka adalah ahli surga. Ya, jadi kalau bertanya bagaimana supaya punya level keimanan seperti Nusaibah, yang pertama punya keinginan untuk bisa seperti Nusaibah aja itu sudah hebat sekali gitu ya. Sudah punya apa? Impian, motivasi, aduh pingin pingin seperti Nusaibah, atau anak perempuanku aku pingin sehebat Nusaibah gitu. Itu saja sudah sangat bagus sekali. Sehingga kalau kita sudah punya impian itu, sudah punya semangat itu, pasti yang kita lakukan apa? Eee, Berulang-ulang membiasakan diri, meniru gitu ya, meneladani apa yang Nusaibah lakukan ya, yaitu apa? Oh, betapa cintanya beliau kepada Rasulullah. Betapa keimanannya benar gitu ya, betapa kuatnya keimanannya, betapa indahnya keimanannya. Tadi sudah saya sampaikan, oh caranya untuk bisa mencintai Rasulullah, untuk bisa mencintai keimanan, menjadikan keimanan itu adalah hal yang paling berharga adalah dengan apa? Dengan dekat dengan Al-Qur'an ya, belajar tentang Al-Qur'an. Tadi ya, stepnya adalah belajar tafsir Quran, tadabbur Quran, ya, menghafal Quran, segala tentang Al-Quran itu harus ada dalam program hidup kita dan keluarga kita. Jangan sampai kita dan keluarga kita menjadi orang yang buta Al-Quran ya, di mana Al-Quran menjadi hal yang tidak penting, yang cuma ada di rak buku dan usang dan berdebu. Ya, harusnya kita buat proyek visi misi dalam hidup kita dan keluarga kita sampai nanti keturunan kita sampai yaumul kiamah ya, anak cucu keturunan kita sampai yaumul kiamah adalah para pecinta Al-Quran. Di mana Al-Quran itu sampai lusuh karena banyak dibolak-balik. Ya, ada tanda-tanda ya karena banyak ditadaburi. Ya, ada di stabilo ya kalau terjemahan ya, kalau mushafnya jangan. Kalau terjemahan Al-Qur'an yang ada bahasa Indonesia, bahasa Latinnya itu boleh kita stabilo ya, kita beri catatan kaki ya. Karena kita sering membahasnya, sering mengkajinya. Nah, itu setidaknya itu yang kita lakukan ya. Sambil apa? Berdoa sama Allah. Ya Allah, aku baru belajar nih tentang Nusaibah. Misalnya hari ini kita belajar Nusaibah. Ya Allah, izinkan aku, mudahkan aku untuk meladani Nusaibah ya Allah. Dan juga anak-anakku, gitu ya, supaya anak-anakku ya mengidolakan Nusaibah dan kemudian menjadikan dirinya semangat ya aktivitasnya sebagai muslimah ya seperti Nusaibah. Nah, seperti itu ya. Nah, wajar ya kita kena gigit nyamuk aja, dikatanya Mbak Mita ya, kena gigit nyamuk aja sudah sakit ya. Nah, minta Allah beri kekuatan ya, nggak apa-apa. Mungkin Nusaibah juga ketika gigit nyamuk juga ngerasa sakit ya. Ya, tapi ya kita makanya membayangkan ini ya, pada zaman dulu ya sebagai Nusaibah apa namanya, terutama anak putranya ya, putranya diperlakukan demikian ya, bagaimana perasaannya Nusaibah. Makanya kita ingat segala sesuatu hal yang baik ya tidak mungkin bisa teraih kalau bukan ditolong sama Allah. Kita ingat begitu. Dan tidak ada hal yang mustahil kalau bersama Allah. Jika kita ingin bermimpi menjadi Nusaibah, kalau kita yakin sama Allah ya,
optimis ya, mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa meneladani Nusaibah dan kemudian meraih gelar seperti yang Allah gelarkan kepada Nusaibah, yaitu calon penghuni surga. Ya kita yakin kalau berdoa itu kan syarat doa itu diterima, kita yakin Allah akan mengabulkan. Nah, begitu ya Bu Mita. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi ya? Atau bagaimana Bu Iya, ini Nizam? masih insya Allah masih ada waktu kemudian sampai Baik, kita tunggu azan asar ya. Baik, dari Nurisma baik. Kurniati, Imam atau Mbak ini ya. Assalamualaikum Budian, saya Nurisma ingin Assalamualaikum. bertanya, bagaimana bentuk kepribadian Nusaibah yang mungkin ada di zaman sekarang ini? Apakah ikut jihad atau kegiatan bela-bela yang ramai seperti sekarang ini, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang sudah terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Baik, barakallah, pertanyaannya luar biasa ya. Tentu kalau misalnya ikut jihad itu kalau memang betul-betul terjadi akhir zaman ya, perang yang sebetulnya ya, tapi sekarang saya rasa kita belum ke arah situ sebetulnya ya. Nah, kalau memang nanti dihimbau untuk berperang nih ya di akhir zaman entah kapan ya, tapi katanya sebentar lagi nih ya, kita harus bersiap-siap nih. Nah, itu baru ya betul-betulan meniru seperti Nusaibah, tapi kalau saat ini kita meniru betapa kuat keimanan dan kecintaannya pada Rasulullah ya. Sampai dia bisa mengucapkan tadi itu ya, tidak ada masalah yang besar dan berat dalam hidupku setelah ini. Ya, setelah dia mendengarkan Rasulullah berdoa untuknya kepada Allah untuk Nusaibah dan keluarganya menjadi teman orang dekatnya Rasulullah di surga. Nah, itulah yang terjadi kalau kita betul-betul yakin dengan janji-janji Allah dan yakin dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Ya kan kita jadi tahu janji Allah karena diajarkan Rasulullah SAW. Sehingga itu yang terjadi ya, tidak ada rasa cemas dan takut yang berlebihan ya. Dan kita akan menjadi manusia beriman, orang beriman yang percaya diri. Ya, kalau sudah percaya diri kita punya semangat ingin menyebarkan indahnya agama ini ya, dan agama ini jangan sampai tercoreng karena pribadi-pribadi orang Islamnya ya, yang kemudian karena melihat orang Islamnya salah, agama kita ini yang disalahin, padahal agama kita sudah sempurna, yang tidak sempurna adalah kita. Maka untuk bisa meniru Nusaibah, mungkin berusahalah jadi muslimah ya, yang bisa merepresentasikan indahnya Islam ya, sejuknya Islam, damainya Islam ya, luar biasanya agama kita. Dan dengan semangat Semangat untuk menjaga keimanan dengan apa tadi? Dengan semangat berinteraksi dengan Al-Qur'an. Itu ya. Nah, jadi kalau mungkin jadi Nusaibah, orang percaya diri dan pemberani. Jadi tidak ada yang namanya cemas-cemas gitu ya. Tidak yang namanya takut-takut ya. Orang beriman itu orang yang paling percaya diri di bumi. Nah, itu seperti Nusaibah. Baik, ini sudah azan. Baik, kita break dulu sebentar ya, kemudian ini nanti Oke, kita menyambung satu pertanyaan lagi, kemudian kita closing. Baik, baik. baik kita break dulu. Baik, satu lagi ya. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Mamluki Damayanti. Assalamualaikum, Ustazah, bagaimana caranya Nusaibah, seorang wanita bisa ikut berperang dan ikut melindungi Rasulullah ketika berperang? Terima kasih. Oh, baik. Ya, ini tadi sudah dijelaskan ya sebetulnya. Jadi mungkin bertanya kok bisa perempuan kok ikut berperang dan ikut melindungi Rasulullah ketika berperang. Jadi eh, peristiwa heroik yang kemudian menjadikan Nusaibah ini sangat terkenal dan disegani ya adalah perang Uhud. Jadi sebetulnya dalam setiap peperangan kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy itu kaum wanita, pihak perempuan itu bukan jadi tentara ya, jadi tidak dibekali senjata-senjata, tapi bisa ikut dalam peperangan itu di bagian logistik dan medis ya untuk menyiapkan air minum, ya, makanan dan kemudian obat-obatan untuk tentara-tentara muslimin. Nah, tapi ketika perang Uhud ada sebuah peristiwa yang tadi saya ceritakan ya, di mana pasukan pemanah kocar-kacir ya, sehingga bisa jadi sasaran empuk musuh ya, kaum kaum tentara musyrikin
itu menyerang kembali ya, sehingga pada saat itu banyak yang lari luntang-lantung apa tunggang langgang ya, lari-lari melarikan diri karena terjebak ya sama pasukan kaum musyrikin yang kemudian berbelok itu ya dari bukit tadi kan sudah dilihat petanya itu ya dan menyerang kaum muslimin dari belakang. Nah, pada saat itu Rasulullah digempur ya karena mereka tujuannya ingin membunuh Rasulullah kan, kaum musyrikin. Nah, ketika Nusaibah dan ada 10 orang ya pada saat itu melihat Rasulullah dalam kondisi yang akan diserang dari segala arah gitu ya, mau dibunuh sama kaum musyrikin. Ya, Nusaibah, putranya, 2 putranya dan suaminya, kemudian ada Abu Bakar dan ada beberapa sahabat ya. Yang lain 10 orang pokoknya itu langsung ke Rasulullah ya. Nusaibah diceritakan tidak bawa pedang itu ya. Tapi kemudian Rasulullah menyuruh ada seorang budak bawa perisai. Ya, perisainya disuruh dilemparkan, kemudian Nusaibah ngambil perisai itu setelah sebelumnya Nusaibah dengan tubuhnya menjadi perisainya Rasulullah sehingga tubuhnya tersayat-sayat ya, tusukan tombak, sayatan pedang. Nah, itu. Makanya luar biasa ya luka-luka yang dialami Nusaibah padahal dia perempuan begitu beraninya ya menjadikan tubuhnya itu perisainya Rasulullah. Jadi Rasulullah ketika mau disabet pedang yang kena itu tubuhnya Nusaibah. Ya ketika ditombak ditusuk dengan tombak yang ketusuk itu badannya Nusaibah. Ya, dan kemudian Rasulullah melihat itu menyuruh ada seorang budak lewat disuruh melempar perisai dan dari ceritanya putranya Nusaibah juga Abdullah ya sama Rasulullah disuruh melindungi ibunya ya membantu ibunya. Nah, ini ya luar biasanya Nusaibah. Jadi ikut perangnya ya karena pada saat itu boleh perempuan ikut berperang tapi bukan sebagai tentara ya tapi di bagian logistik dan medis untuk menyiapkan perbekalan, makanan, minuman dan obat-obatan bagi tentara muslimin. Nah, tapi karena kejadian perang Uhud itu, ya baru semuanya melihat nih bahwa ini ada perempuan yang bisa jadi tentara nih. Perempuan yang bisa pakai bisa melawan musuh nih. Nah, maka setelah perang Uhud ya ada perang berikutnya itu tetap ya bukan kemudian dijadikan tentara perempuan, bukan, tetap ada di bagian logistik dan obat-obatan ya, tapi ketika ada kejadian yang memang mendesak, mereka boleh ya seperti yang terjadi pada perang Uhud. Jadi perang Yamamah, yang khususnya di perang Yamamah ini Nusaibah minta khusus kepada Khalid bin Walid pada saat itu komandannya di perang Yamamah ya di mana Nusaibah berhasil membunuh Musailamah ya bersama anaknya Abdullah yang memang Musailamah mencincang-cincang Hubaib putranya pada saat diutus ke sana ya. Nah, itu memang dikisahkan Nusaibah minta khusus kepada Khalid bin Walid untuk pakai senjata, pakai pedang karena dia dan putranya Abdullah yang diincar adalah ingin membunuh Musailamah. Dan itu pun tidak langsung diiyakan, tapi setelah dipertimbangkan kemudian dibolehkan. Ya, itu masih khalifahnya adalah Abu Bakar, ya Abu Bakar As-Siddiq dan komandan untuk perang Yamamah untuk kaum muslimin adalah Khalid bin Walid. Dan pada akhirnya diperbolehkan Nusaibah untuk bawa senjata karena tujuannya adalah untuk membunuh Musailamah ya Al-Kadzab yang pada saat itu memang harus dibunuh karena menyebarkan hal yang sangat buruk ya memurtadkan banyak kaum muslimin dan menyebut dirinya adalah nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Begitu Bu Nuki, semoga bisa Baik, diterima penjelasannya. ya, semoga bisa menjawab ya, Mam Luki. Baik, Moms, sepertinya ini kita sudah bisa kita membatasi waktu ya, bukan waktu yang membatasi kita, tapi kita membatasi waktu. Jadi untuk closing session ini kita akhiri sekian dulu. Sebelumnya izinkan saya untuk menyimpulkan ya Bu Dian. Monggo. Baik, ya untuk kesimpulan closing session kali ini tema Nusaibah itu tadi kajian kali ini tuh bertepatan sekali sepertinya Budian dengan Hari Pahlawan nih 10 Oh iya, November. 10 November ya, cocok sekali ya, Masya Sekali ya. Allah. Cocok. Sepertinya iya dengan karakter seorang Nusaibah sang pejuang ya, sekaligus perisai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita kilas balik dulu review 9 chapter yang dinobatkan oleh Allah ya sebagai wanita ahli surga. Yang pertama adalah Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam.
keutamaan beliau adalah bunda para nabi, kemudian termasuk yang pertama yang beriman, cantik, sabar, dan tawakal maksimal ya. Kemudian Asia, istri Fir'aun, beliau adalah cantik, sabar, teguh, pendirian, low profile meskipun di kalangan bangsawan. Kemudian Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, wanita yang disediakan oleh Allah mihrab di Baitul Maqdis, wanita suci, namanya diabadikan dalam Al-Quran, selalu menjaga diri dan rela berkorban. Kemudian Fatimah, putri Rasulullah, pemberani, dermawan, sabar, dan tegar, juga pekerja keras. Kemudian Khadijah, istri pertama Rasulullah, ini adalah inspirator pengubah sejarah dunia ya, kaya, paling baik nasabnya, namun low profile juga. Kemudian Aisyah, istri termuda Rasulullah, kesayangan Rasulullah, cantik, cerdas, dan pemberani. Juga merupakan sumber otoritatif terkait hadis dan pengetahuan fikih dalam Islam. Kemudian Hafsah, istri Rasulullah, pemberani, tegas, cerdas, tangguh, berhasil mengumpulkan mushaf Al-Quran karena kepandainya membaca dan menulis. Kemudian Ummu Sulaim, perempuan pertama yang menerima Islam sebagai mas kawin. Beliau adalah sabar, dai, dan dokter di medan perang. Ini hampir sama dengan Nusaibah ya, Bu Dian ya. Kemudian Ummu Aiman, beliau adalah pengasuh Rasulullah, wanita yang berhasil menggabungkan 2 jihad sekaligus. Beliau adalah rajin berpuasa dan tahan lapar dahaga, ya, pejuang dan pendidik yang baik. Ini juga mirip dengan Nusaibah juga. Nah ini yang terakhir adalah Nusaibah, perisai Rasulullah, Ummu Imaroh ya, dengan julukan atau sebutan beliau adalah Ummu Umaroh atau Imaroh. Beliau adalah pejuang, kuat, tegar, memiliki kesabaran yang luar biasa. Baik, tadi ada kosakata kavaleri ya, Bu Dian, pasukan berkuda ya. Oh, pasukan berkuda. Pasukan berkuda ya. Kalau infanteri itu pasukan tempur darat utama tempur ya, darat. khususnya pejalan kaki. Masya Allah. Ya, jadi ini mungkin buat para moms tadi seperti yang disampaikan Bu Dian, bahwasanya melatih anak kita, melatih motorik anak ya, untuk memiliki skill seperti berkuda, berenang, memanah, dan mungkin bersenjata sekarang ya, bela menjadi taruna. Baik, insya Allah jika anaknya bisa masuk ke taruna dan mungkin bisa dilatih mulai dini. Baik, ada pembelajaran atau hikmah dari pembelajaran yang sudah kita lalui bersama dari 10 chapter ini, bahwasanya adalah keajaiban iman ya Bu Dian ya, iman adalah kebenaran yang diyakini. Baik, mungkin tadi ada sedikit beban psikologis Bu Dian dari Nusaibah, yaitu beliau adalah anak Nusaibah ya, Habib yang telah dibunuh oleh Musailamah secara mutilasi ya Bu Dian ya. Ini istilahnya dimutilasi ya. Nah, ini merupakan beban psikologis yang memukul, sangat terpukul sekali beliau dengan kejadian ini. Tapi insya Allah dengan ketakwaannya kepada Allah, beban tersebut dapat teratasi. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik, Bu Dian, sepertinya Moms juga demikian tadi sudah saya simpulkan. Mungkin ada closing statement dari Bu Dian untuk closing session ini sebelum saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ingat aja bagaimana hidup kita ini senantiasa kita usahakan untuk menjadikan iman sebagai hal yang paling berharga dalam hidup kita. Ya, dan kalau iman itu betul-betul kita jadikan hal yang paling berharga, pasti buahnya adalah akhlak yang mulia. Buahnya akhlak yang mulia pasti kecantikan abadi. Nah, itu dia. Karena kalau perempuan butuh cantik ya. Iya. Mau cantik abadi, cantikan iman. Nah, betul. Gitu. Jadi kalau imannya kuat, sepertinya terlihat glowing gitu ya Bu Iman, Bu Dian ya. Ya, baik, Masya Allah. Ya, semoga kita bisa mengimplementasikan sosok kisah 10 chapter wanita ini ya, Moms, untuk kita teladani.
Baik, Budian, ada sedikit pantun. Moms, 10 chapter wanita ahli surga sudah kita pelajari, beban psikologis, pesan moral, hingga keutamaan mereka membuka cakrawala dunia. Tiada manusia atau wanita yang sempurna dalam hidup ini, so ilmu positif kelas membuat tetap semangat belajar dan terus berkarya. Baik. Baik, kita istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita doa kafaratul majelis dulu, Budian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jazakumullahu ahsanal jaza sudah membersamai kami dari awal hingga akhir acara. Saya Mizam selaku host pamit undur diri. Segala hal yang kami siapkan mungkin ada kurangnya, untuk itu kami selaku penyelenggara acara memohon maaf apabila mulai dari penyambutan tadi kurang berkenan di hati mom semua. Sekian dari kami, usikum wa nafsi bitaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jangan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.